Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Damai sejahtera bagimu. Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Puji Tuhan. Shalom. Kami kembali hadir untuk melayani setiap pemirsa yang terkasih. Sebagai manusia, kita ini ada batas umurnya, ada keterbatasan fisiknya, ada keterbatasan waktunya. Biarlah setiap hidup Anda dan saya berguna. Pujian ini memberkati kita semua. Saat aku tinggalkan dunia ini, adakah iman yang ku bawa? Saat aku masuk dalam keabadian, Hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. untuk melayanimu, ku beri hatiku Shalom. untuk menyembahmu, ku berikan segalanya Hanya bagimu Tuhan, Tuhan. Ku beriku untuk melayanimu, ku beri hatiku untuk menyembahmu, ku berikan segalanya hanya bagimu Tuhan. Selamanya hidupku ini milik Yesus. Thank you so much. Senang sekali ya di hari Sabtu Sahabat Shalom ini semoga kita boleh bertemu bersama-sama. Memuji Tuhan Yesus. saat aku
tinggalkan dunia ini. Adakah iman Yang ku bawa saat aku masuk dalam keabadian hanya Yesus katakan penjaminku. Amin. Ku beri hidup untuk melayanimu, ku beri hatiku untuk menyembahmu, ku berikan segalanya hanya bagimu Tuhan, Tuhan. Ku berikan segalanya hanya bagimu. selamanya hidupku. Hanya milik Yesus. Puji Tuhan. Hidup Andi Simon ini hanya milik Tuhan Yesus saja. Biarlah selalu menjadi milik Yesus selama-lamanya. Amin. Amin. Di bumi ini Tuhan mengutus hamba-hambanya. Dan setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan, mereka selain daripada gembala, guru, rasul, nabi, ya, penginjil, mereka juga dan anak-anak Tuhan adalah tangan kasihnya Tuhan. Dan Pastor Andi di Balikpapan toh, maka di Balikpapan juga tangan kasih Tuhan ada. Kami hadir untuk menjadi berkat, bukan hanya mendoakan orang-orang sakit. Kalau ada di antara saudara di Balikpapan yang tidak punya beras, silakan datang. Kami ada stok, ya, tidak banyak, beberapa ton beras. Kami berkati yang kurang mampu. Jangan sungkan, jangan malu, ya, karena saya adalah tangan kasih Tuhan di kota Balikpapan. Tangan kasih Tuhan menyembuhkan yang sakit, menolong yang sedang susah. Biarlah setiap hari Tuhan mampukan saya menjadi berkat, memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Dan dimanapun Anda berada, ada tangan kasih Tuhan. Tangan kasih Ya, terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Balik. Ya, kan saya di Balikpapan. Kalau Bapak Ibu di luar kota, jadilah tangan kasih Tuhan di sana. Amin. Turun ke bumi. mereka yang lemah ditolong Amin. kasih
mengalirlah saat ini. kasih Tuhan Mengalir lewat tangan kasih-Nya. Amin. Sama-sama. Thank you and God bless you too. Puji Tuhan. pulihkan hati kami. Ya, saya bersyukur ya ada begitu banyak kesaksian online maupun juga yang saya terima keajaiban kesembuhan. Nanti Anda sebentar setelah saya doakan toh, Anda akan dengar bagaimana kasih dan kuasa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Puji Tuhan. Diberkatilah orang tua yang sedang pejuang rupiah untuk menafkahi kuliah anak-anaknya. Biarlah hari ini Pastor Andi juga boleh menjadi tangan kasih Tuhan untuk Anda. Lewat doa, berkat, dukungan, Bapak Ibu semuanya bangkit kembali. Amin. Amin. Kasih Tuhan mengalirlah lewat tangan kasih Tuhan. Yes. Selamatkan kami, Sembuhkan kami, pulihkan hati kami. Kami Tuhan Yesus. Tangan kasih jadi alat berkati kami, pulihkan hati, berkati kami Tuhan Yesus. Tangan kasih jadi alat. Saya mau tanya nih, siapa yang rindu hidupnya jadi alat Tuhan? Saya. Ayo ketik rame-rame. Saya jadi alat Tuhan. Amin. Amin. Wah, keren sekali ya. Kalau saudara jadi alat Tuhan, lalu membawa doa-doa penyembuhan. Di hari ini saudara berkunjung ke rumah sakit, engkau ucapkan kalimat berkat, dan saya berdoa ya, kalau semuanya BBT bagi-bagi tugas, maka akan banyak sekali orang-orang sakit di rumah sakit yang berkata, aku sudah sembuh.
Aku udah sehat. Terima kasih. Tangan kasih Tuhan mengalir di kota-kota. Tuh, banyak orang yang sakit, kasihan. Mereka butuh jamahan Tuhan. Ada yang udah capek banget. Ada yang sudah merasa hampir angkat tangan nyerah. Tapi hari ini ada tangan kasih Tuhan. Yesus yang sanggup pulihkanku. Mengalir tangan kasih, mengalir aliran kesembuhan, mengalir. Oh, Raba Kaba Urai, mengalir aliran kesembuhan, mengalir. Oh Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini orang-orang yang sakit berkata, aku sembuh. Puji Tuhan. Aku sembuh oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Yes. Tuhan, bersyukur sekali ya kesaksian yang begitu indah. Kuasa Tuhan terjadi lewat doa di planet ini. Tuhan baik. Doa Tuhan baca. Thank you. Setiap puji Tuhan. Mengalirlah kesembuhan bagi orang-orang sakit. Mengalir aliran kesembuhan. Mengalir, mengalir. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir, mengalir. Puji Tuhan. Sembuh, sehat, segar, bugar. Sampai saat ini semua orang akan berkata, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Haleluya. Amin. Bahkan sekalipun bagi pejuang kanker saat
dokter berkata sudah tidak ada harapan lagi. Selalu ada harapan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mungkin bagi manusia mustahil, bagi Yesus selalu tidak mustahil. Saat sakit Puji Tuhan, sembuhkan ada kesaksian-kesaksian masuk saat live ini, disembuhkan dari sakitnya. Puji Tuhan, anak-anak yang tergantung oksigen sekian lama dilepas oksigennya karena mengalami kesembuhan, saturasinya jadi normal. Terima kasih, Anda jadi tangan kasih Tuhan di kota di mana engkau tinggal. Puji syukur. walau dokter berkata Sudah tidak ada lagi harapan, namun firman-Mu berkata, janji Tuhan tidak pernah pudar. Saat sakit Yesus sembuhkan aku, saat lemah Yesus ku bersyukur di dalam kasih. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Saya suka pujian ini refnya. Dia difonis kanker sudah menyebar, janji-Mu tetap teguh. Hari ini atau esok, kesembuhan ada di sana. Sakit Yesus sembuhkan aku, saat lemah Yesus kuatkan aku, ku berserah di tangan kasih-Mu. saat sakit Yesus sembuhkan aku, saat sakit Yesus. yang terberkati, silakan di like, bisa diposting ulang, di share. Yang tidak suka silakan dislike ya. Saat sakit Yesus sembuhkan aku, saat sakit Yesus sembuhkan aku. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan pujian-pujian penyembuhan ini yang spesial Tuhan kasih fresh from the heaven yang hadir di pelayanan live streaming Pastor Andi, saya diberkati
Anda diberkati, bagikan berkat ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan, supaya mereka yang sakit akan berseru dengan sukacita, saya sembuh, saya milik Yesus. Saat sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan saya. Dan kita siapkan hati. Saya rindu bagaimana kerinduan Bapa di sorga sayang kepada kita anak-anaknya. Biarlah pujian anakku yang sudah membuat ribuan orang dijamah, menangis, bahkan bergetar tubuhnya karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Anakku, dengarkanlah ini, satu ungkapan kasih dari Bapa lewat lirik dan pujian akan mengingatkan siapa Anda. Saudara berharga, engkau adalah anak-anak Bapa di surga. Aku melihatmu letih, ada air mata yang kau sembunyikan. Aku tak pernah jauh saat kau merasa rapuh. Aku tetap memelukmu Amin. di setiap nafasmu. Aku pegang tangan. Angkat tangan anak-anak Tuhan, angkat tangan Anda. Hatiku sudah menantimu. Selamanya.
sudah menanti anakku. Kau jatuh, kasih karunia Bapa ada di sini. Thank you. Lucu banget ya. Tetap di hati Bapa, tetap di hati Bapa, selama. Luar biasa, seperti kita mendapatkan pelukannya Bapa. Saya rasa bukan cuma saya saja, tapi setiap Bapak Ibu juga merasakan pelukan Bapa. Karena memang demikianlah Bapa mengasihi kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa di surga mengasihi Anda dan saya. Pujian-pujian ini selalu mengingatkan saya akan kasih-Nya. Siapkan hatimu, sambut sabdanya sebelum pastor akan mendoakan Bapak Ibu yang terkasih. Bapa sayang Anda karena engkau adalah anak-anak miliknya. Bapa, besar sungguh kasih setia, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Demikianlah Bapa mengasihimu. Hari depan indah Papa sediakan rancangannya yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, Papa di sorga sayang kita semuanya. Biarlah setiap Anda dan saya hidup di dalam kasih karunia-Nya. Amin, amin. Siapa yang rindu firman Tuhan? Saya. Siapkan hatimu, dengarkan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu
yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Luar biasa, rancangan kita mungkin hebat, tetapi rancangan Tuhan Yesus yang terbaik buat setiap Anda dan saya. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Let's go. Are you ready? Are you ready? Ready. Go. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap pemirsa yang mendengar firman Tuhan, kasih karunia Tuhan membuatmu percaya kepadanya, sehingga engkau menjadi anak-anak Bapa di surga. Saya mau bicara tentang Bapa yang memberikan jalannya kepada kita semuanya. Biar setiap Anda semangat, kuat. Hidup memang penuh tantangan, karena hidup itu berjalan pasti ada pergumulan. Tanpa pergumulan bukan disebut hidup. Manusia hidup pasti ada persoalan. Tetapi percayalah, sedang Anda nggak sendiri. Ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari pertama Amsal 23 ayat 26. Silakan Bapak Ibu mengketik di Alkitabnya atau di handphonenya, juga ketik di kolom komentar, biar setiap orang lain juga bisa membacanya. Dan kalau Bapak Ibu murah hati, tolong bisa dibagikan, di-share ke banyak orang, ke story WA Anda, walls, Facebook, halaman, dimanapun juga Anda punya akses media sosial, ke grup-grup keluarga, ya teman-teman seiman, share, ataupun di tagline Anda. Baik, terima kasih yang sudah murah hati, yang baik hati, yang cinta Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ada tertulis dari Amsal 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, kata Tuhan toh. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jadi kita harus senang dengan jalan Tuhan. Katakan rame-rame, saya anak Tuhan. Ketik rame-rame, saya anak Tuhan. Siapa Bapak kita? Ya Tuhan. Tuhan di surga adalah Bapak kita. Maka kita disebut anak-anak Tuhan. Di mana rumah kita? Di surganya Bapa. Dunia hanya sementara. Dunia ini kita harus bekerja. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Kita harus melayani. Kita harus belajar untuk menjadi saksi. Anak-anak Tuhan akan dimampukan jadi saksi. Bekerja ladang Tuhan. Tekun giat di dalam pekerjaan sekuler mereka. Apabila mereka jemaat, mereka bekerja. Berikanlah hatimu di setiap aspek pekerjaanmu. Seolah-olah engkau sedang bekerja
layani Tuhan dan bukan manusia. Lakukan yang terbaik hari ini, dan saya percaya sekalipun kita sedang hadapi mungkin hal pekerjaan yang berat atau sulit, tangan sedang berat, firman Tuhan datang menguatkan kita. Mungkin di antara saudara ada yang sedang dimaki-maki oleh orang, mungkin sedang merasa terjolimi atau dianiaya. Mari belajar sabar, karena itu adalah anak-anak Tuhan. Seperti tercatat di dalam ayat berikut saya baca, 1 Korintus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Apa yang saya ucapkan tadi semua tercatat dalam Bible, dan ujungnya Tuhan mau kita teladani Dia, teladani para rasul, teladan hamba Tuhan yang teladani Yesus di muka bumi ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 16. Share sebanyak-banyaknya biar media sosial dipenuhi kemuliaan firman Tuhan. Terima kasih, saya bacakan dan selamat mendengarkannya. Ini firman-firman yang mungkin Anda jarang dengar, tapi pasti menguatkan ketika Pastor Andi membacakan, menghadirkan untuk pemirsa terkasih Anda itu jiwa yang terpilih. Baik, ada tertulis dari Korintus 4 ayat 12 sampai 16. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati, ingat tangan kasih, ya. Jangan kau balas kutuk-kutuk, jangan kau balas tinju, tidak boleh, ya. Dimaki, sudah lakukan pekerjaan yang berat, disalah mengerti sama bos, ya. Kita belajar, yes sir, ya. Rendah hati, berikan hatimu pada jalan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Kalau kamu dimaki toh, apa? Memberkati. Ayo, berani nggak tulis rame-rame di kolom komentar. Saat kami dimaki, kami memberkati. Ayo, puji Tuhan. Ayo, saat kami dimaki, kami memberkati. Berani nggak? Ayo kita belajar sama-sama. Untuk itulah kita mau dengar firman Tuhan. Bukan hanya dengar firman, masuk kiri, keluar kiri. Kalau dulu istilah kata, masuk kiri, keluar kanan, nyantol separuh. Ini kalau kita hanya dengar, tidak ada passion untuk melakukan, nanti kita hanya jadi pendengar yang baik, tapi kita belum jadi pelaku firman Tuhan. Bertumbuh itu bagus, tapi jangan lupa yang Tuhan cari adalah buah. Matius 3:8, hasilkanlah buah-buah sesuai pertobatanmu. Kalau dulu kita belum berbuah dalam Yesus, dimaki, tinju yang jalan. Cinta ditolak, dukun bertindak caile. Sekarang nggak boleh. Dimaki, kita memberkati. Next. Saya baca ayat berikutnya, masih ayat 12. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Wah, saya melihat ini banyak nih hati yang teraniaya, wajah-wajah yang sedang teraniaya. Ayo sabar, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkau, saya adalah anak-anak Tuhan. Kita bukan anak-anak dunia yang emosi tinggi, negatif
thinking. Kita ini milik Tuhan, kita anak Tuhan. Seperti Bapa mengampuni dosa kita, seperti Tuhan Yesus mengampuni penjahat di Golgota untuk sediakan Firdaus bagi dunia tidak layak. Tapi Yesus berkata, kau percaya kepadaku, hari ini juga kau di Firdaus dengan aku. Ayat yang ke-13. Gimana pastor kalau difitnah? Difitnah balas, nggak boleh. Itu bukan ajaran Tuhan. Itu bukan teladan Kristus, ya. Ayat 13 mengatakan begini, dan ini ajaran Tuhan indah sekali. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Jawaban kasar memicu pertengkaran. Jawaban lemah lembut membuat hati damai. Jadi kalau engkau dimaki, memberkati. Kalau dianiaya, sabar. Dan lagi pula ingat ya, aniaya zaman ini, saya sampaikan renungan ini tahun 2026. Sudah bukan aniaya berdarah-berdarah seperti zaman perang dulu, zaman komunis, zaman tidak ada penegak hukum. Sekarang kan aniaya paling apa? Nyerang profil, nyerang apa? Lewat media sosial, nyerang. Ada juga sih nggak bermaksud nyerang, kasih yang terpleset atau digoreng-goreng. Ada kompor gas yang tukang goreng-goreng media sosial, bikin narasi, bikin caption, sara, akhirnya terjadilah ricu-ricu. Anak Tuhan, mari jadi terang. Kalau kita difitnah, bersikaplah, jawablah dengan ramah. Jangan kita ikut-ikut membalas. Lupa ya firman Tuhan yang ajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kasih. Itu anak Tuhan sifat-sifatnya, ya. Ayat 13 bagian B saya baca. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Wow. Sampah itu seperti nggak ada harganya. Nggak apa-apa. Dunia nggak menghargai kita, it's okay lah. Karena dunia memang bukan rumah kita. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan yang perjalanan ke sebuah pelayanan naik kapal laut. Begitu tiba di dermaga mendekati rapat di pelabuhan, dia melihat ada red carpet dengan begitu banyak orang yang menunggu. Lalu mereka bersama tim dan berkata, wah, gak nyangka ya, kota ini responnya luar biasa loh. Kita mau tiba, disambut. Ternyata itu pikiran mereka, ekspektasi mereka berbeda dengan faktanya. Waktu turun mereka sudah merasa bangga, animonya, orang-orang mau menyambutnya, thank you. Ternyata di kapal itu ada seorang pejabat petinggi negeri itu. Waktu dia turun, hamba Tuhannya tidak disapa, tidak dipedulikan, tidak seperti apa yang dia
harapkan. Ternyata karpet merah itu bukan untuk hamba Tuhan, tapi untuk petinggi negeri itu. Sedih, keki, kecewa, jelas ada celahnya. Tetapi ada suara yang berkata dalam hatinya, anakku, kamu belum pulang. Kata-kata itu menyadarkan dia bahwa jangan kau berharap sambutan meriah dari pelayanan di dunia, karena di dunia kita masih bekerja. Nanti waktu kita pulang ke sorga, sambutan itu akan menjadi sangat luar biasa, karena dunia memang bukan rumahnya anak Tuhan sorgawi. Anak Tuhan sorgawi adalah ahli waris kerajaan sorga, dan sorga adalah tujuan kita, rumah Bapa, tempatnya orang-orang percaya memerintah bersama Kristus yang setia, dan setiap orang percaya menjadi warga kerajaan sorga. Dianggap sampah hari ini, di underestimate, direndahkan. EGP, tahu nggak apa itu EGP? Emang gue pikirin enak aja ya, lo yang senang, gue yang sakit. Mau aku, kau yang buang sampah, aku yang cium menampungnya. Mau aku mau menjadi anak Tuhan yang kuat, ya, meskipun kata firman Tuhan sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ayat 14-15, saya selesai di ayat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ingatlah baik-baik pemirsa, anak-anak Tuhan yang terkasih, yang dikasihinya akan ditegur dan diajarkan. Kalau kita sedang ada ditegur, diajar oleh Tuhan, rendahkan hatimu. Kalau ada yang salah-salah, bertobatlah. Tercatat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, ya. Jelas di sana firman Tuhan berkata, anak-anak yang terkasih, barang siapa kutegur, kuajar, relakan hatimu. Kalau salah, bertobatlah, karena Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ayat 15 sampai 16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Ingat hal ini. Guru, pendidik, coach, atau motivator Anda mungkin boleh banyak, tapi Bapa di sorga hanya satu. Bapa rohanimu di dunia harusnya cuma satu. Bapa darah dan daging satu, kecuali kalau seperti saya broken home, ada namanya papa tiri.
Itu istilahnya yang bisa kalayak umum terima. Tapi Bapa rohani hanya satu. Siapa Bapa rohani Anda? Saya juga punya Bapa rohani, cuma satu. Guru boleh banyak, pendidik boleh banyak, tapi Bapa rohani kita hanya satu. Kalau Bapa rohani lebih dari satu, apa masalahnya sih Pak? Begini, beda pandang, nanti Anda yang bingung. Jadi kalau Tuhan sudah tetapkan Bapa rohanimu saat ini siapa, disitulah kau betul-betul dibapain gitu nah. Ojo dibanding-banding ke. Orang yang suka banding-banding ke itu menjadi tipe orang mendua hati. Dan orang yang mendua hati itu ada dua ruginya. Satu, tidak tenang hidupnya. Dua, tidak akan dapat apa-apa. Ingat, firman Tuhan berkata, kau punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Good, boleh. Tapi kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena Bapa hanya satu. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Inilah Rasul Tuhan. Dia bilang, kau punya banyak pendidik, kau punya banyak mungkin mentor, tapi ingat, Bapa rohanimu cuma saya. Itu katanya. Ojo bingung yo. Ayat 15 sudah, ayat 16. Sebab itu aku nasihatkan kamu, turutilah teladan. Kiranya renungan singkat ini saya berbagi, membacakan, serta share menjadi berkat penguatan bagi setiap pemirsa di hari Sabtu Sabat Shalom ini, dan bagi umat Advent, bergereja Advent, masih hari ke-7. Shalom Sabat bagimu, selamat berbakti, selamat beribadah. Bagi Bapak Ibu yang gereja Kristen Katolik mayoritas pada umumnya, besok Sunday service, selamat ibadah di kebaktian Minggu. Kalau ada yang bertanya, Pastor mau ibadah sama Pastor Andi di kota mana? Besok saya ada di Balikpapan. Ya, besok itu kan tanggal 19 April, Pastor Andi pimpin kebaktian dari Geraha Yes Balikpapan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman ini sudah mengajar kami untuk kami sabar. Karena kami adalah statusnya anak Tuhan, maka kami tidak boleh menjadi serupa karakter sifat emosional seperti orang-orang dunia yang tidak punya Bapa di surga. Saat kami difitnah, kami sabar. Kami dimaki, kami menjawab dengan ramah dan penuh cinta kasih. Demikianlah setiap anak-anak Tuhan berbuah-buahlah, karena itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Bapa sayang Anda. Sekalipun mungkin engkau sedang ada di titik nadir saat ini, engkau sedang ada di situasi tersulit dalam hidup Anda, Bapa menolongmu. Dia sanggup melepaskanmu. Percaya kepada Bapa di surga, kamu akan hidup dan tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus, matur nuwun. Gusti Yesus, terima kasih
atas firman-Mu. Saya boleh menyampaikan firman ini dan ribuan pemirsa jiwa yang terpilih, anak-anak Tuhan ini boleh menjadi saksi-Mu, dipulihkan oleh karena kuasa firman Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Bapa kami yang di surga. Saya masuk sesi berikutnya, yaitu sesi untuk berkat air minum, diberkati menjadi air doa, dan juga minyak diberkati menjadi healing oil. Angkatlah saat ini dan terimalah berkat air minum dan minyak di tanganmu, diberkati dalam nama Yesus. Mengalir urapan kesembuhan di tubuh Anda, maupun juga lewat pelayanan air dan minyak gratis ini, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam nama Yesus. Glory to God. Minyak dan air di tangan Anda dan saya sudah diberkati. Amin. Puji Tuhan, air berkat ini minumlah dan jadi kesembuhan untuk segala kelemahan dan penyakit kalau ada di tubuh Anda. Kalau engkau sehat, biarlah menjadi air yang membuat engkau bugar sepanjang hari ini dalam melayani ataupun dalam aktivitas. In Jesus' name. Segarnya itu sampai ke ubung-ubung. Baik, saya masuk sesi untuk doa berkat. Saya mengundang pemirsa, angkatlah dua tanganmu. Puji Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tanganmu diurapi menjadi tangan kasih. Tubuhmu diberkati menjadi sembuh, sehat, segar, dan bugar. Layanilah orang lain dengan tangan yang sudah diurapi. Sembuhkanlah orang tuamu, sembuhkanlah anak-anakmu, sembuhkanlah orang-orang sakit di sekitarmu. Kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus menyertai Anda dan saya. Saya mau berdoa juga hari ini bagi saudara yang dalam pergumulan hutang piutang, kredit macet, jaringan rusak, atau bisnis sedang anjlok. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, karena hamba Tuhan yang meminta berkat kepada Bapa ini adalah pribadi yang sudah mendapatkan berkat surga. Ketika saya ucapkan kalimat berkat, doa berkat Anda yang dalam pergumulan area itu,
Anda akan mengalami impartasi. Diberkatilah keuanganmu, diberkatilah untuk penyelesaian hutang piutanmu, diberkatilah pekerjaanmu, bangkit dan naik. Semangatmu akan percaya kepada Tuhan menyertai, membuat engkau bisa lebih daripada hari-hari sebelumnya. Diberkati. Puji Tuhan. Orang-orang berdosa yang sedang bergumul dalam kegelapan, kekalutan, belenggu yang begitu membuat hidupnya tersesat. Hari ini saya perkatakan, kuasa Tuhan menjamah engkau, orang-orang yang berdosa, yang terikat oleh belenggu-belenggu kelaliman. Free! In Jesus' name. Setiap pekerjaan-pekerjaan setan, roh jahat, tipu muslihat yang engkau buat kepada setiap orang-orang percaya, dengarkan saya. Saya perintahkan roh-roh jahat, roh kegelapan yang penuh pemuslihat, roh teritorial, penghulu udara. Out! In Jesus' name. Darah Yesus sucikan, darah Yesus kuduskan, darah Yesus tahirkan. Wow, terima kasih Tuhan. Hari ini bukan hanya berkat yang kami terima, tapi kuasa, kelepasan, dan kemampuan untuk hidup baru. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga atas berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita anak-anak Tuhan berkata amin. Hore! Aku sudah terima berkat. Aku diberkati. Kamu diberkati. Semua kita menjadi berkat. Ketik rame-rame, aku diberkati. Oke deh. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan Tuhan Yesus janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Yang setia Ibu Lili, Ibu Stans Jensian, ya, Ibu Indah, Glory to God, ya, Nona, Wonder Woman, dan semua Simanjuntak, Chelsea, dan semua Opung, Ito, Lai, ya, kakak ibu, Cece yang baik hati semuanya. Saya end life ya. Sehat selalu sepanjang hari ini, hari Sabat. Jangan terlalu capek ya. Ada berkat, beli vitamin supaya imun Anda terjaga. Bisa juga sehat. Form doa pastoran berkurang. Anda juga ambil bagian melayani orang-orang sakit karena Anda disembuhkan supaya Anda juga bisa menjadi tangan kasih Tuhan untuk orang-orang sakit. Oke, demikian live hari ini. Kiranya jadi berkat. Yang belum share, silahkan di-share. Yang belum subscribe, bisa subscribe dan follow. Bless you all semuanya. Dadah. Dan sampai ketemu lagi di pelayanan hari berikutnya, hari Minggu. Besok Anda ke gereja mana, di spill ya. Semoga berkati semuanya. Dadah. Dan kiss bye. Dar. Tuhan Yesus berkati. Dadah.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.